Oke, kalian bisa lihat sendiri mobil nyalanya udah enak, udah Oke, kembali lagi di project CJ6. Nah, setelah mesin udah kita full restore, sekarang lanjut lagi ke proses apa nih, Prof, namanya? Ini berhubung tadinya nggak ada pakai konektor OBD, jadi kurang bisa ditekan dengan scanner yang OBD 2. Oh, jadi kalau misalnya mobil-mobil baru kan harusnya ada konektor OBD itu buat nge-scan, Ya, biar terlihat data apa, Prof? ya data error kerusakannya. Oh, jadi kalau misalnya ada part-part yang rusak itu terlihat nanti di scan ya, setelah di scan. Nah, ini kita lagi memasang Konektor OBD 2. konektor OBD 2. Nah, biar bisa di scan nih apa yang kurang-kurangnya, jadi terlihat langsung di komputer ya kan. Nah, tapi kita pakai tablet nih, di tabnya nanti kelihatan semua setelah di scan. Cuman kalau untuk permesinan udah diremajakan full, electrical semua sudah rapi, tinggal di scan nih biar tambah optimal. Oke deh. Nah, untuk skema electricalnya juga kita langsung ambil dari Jeep ya, Prof. Iya betul. Nah, ini nih disesuaikan Jeep Cherokee Country 1997. Nah, jadi kita nggak ngasal nih, bro. Kita benar-benar langsung ngambil dari standarisasinya Jeep nih. Karena ini mobil CJ6 menggunakan mesin Jeep Cherokee nih, guys. Oke deh, bentar lagi kita udah mau beres ngerjain di mobil. Insya Allah mobil udah bisa off-road lagi di puncak. Oke deh guys, terima kasih Profesor. Mantap. Oke guys, sekarang OBD-nya sudah terpasang, kabelnya sudah rapi. Saatnya scanning engine. Sekarang lagi on proses 68%. Biar terlihat ya, Prof. Biar apa nih, Prof? Ini bagian bantuan datanya Yang errornya ya. Jadi benar-benar terlihat datanya. Bukan menduga-duga. Yoi. Oke, sekarang kita lagi proses engine scan. Setelah kita colok OBD-nya, baru bisa di scan nih. Langsung didiagnosa sama Profesor. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau update dok divisi service. Ini udah sekarang kita lagi udah bongkar mobil apa Pak Isep ini? Ini Cherokee yang transmisi otomatiknya bermasalah. Oke. Jadi kemarin udah kita bongkar. Nah, ini ada beberapa komponen part yang harus dibeli ya Pak. Iya. Ini karena kan ini apa Pak? Ini casingnya kan pada selek nih baut-bautnya. Nah, ini sama orang bekas diakalin cuman nggak sesuai konstruksi standarisasinya ya. Oke. Yang ini Akhirnya ini harus dibawa tukang bubut atau gimana Pak Isep? ya, kemungkinan bisa bawa ke tukang bubut atau kita coba akalin dulu di sini, dibelikan tapnya, sama bornya, sama apa spring coilnya. Oke. Spring coil buat ngebetulin ini. Sama bagian yang ini.
apalagi Pak Bagian Isep? yang kedua, Oke. ini kan ininya kena nih untuk apa seal teflon buat pressernya. Ininya udah ada aus nih, ada gotnya, jadi nggak bakal betul-betul nanti ada celah kebocoran buat hidroliknya. Oke. Yang bisa menimbulkan ya selip atau nggak namanya nggak masuk gigi. Oke. Yang ini nih udah aus nih. Ini partnya harus cari copotan ya? Iya, copotan atau mau beli segelondongan. Kalau di toko kemungkinan besar ada. besar nggak ada nih. Yang keduanya, Yang ketiga. yang ketiganya ini nih. Ini juga buat servo kampas koplingnya pada pecah tuh. Iya, pada retak ya. Retak, itu bukan pecah, retak kan ya. Ini sama bearing ininya juga pada bearing race-nya itu juga, kalau ini kemungkinan besar ada nih. Spare partnya di toko kalau kita beli bearing race ininya. Keduanya Steiner ini buat satelit gear, yang ini nih buat planetary gear-nya yang ini nih. Ini kan adanya di dalam nih. Ini di sini. Ini patah. Ya patah ini. Ini barangnya kemungkinan di toko susah nyarinya. Susah. Kayaknya susah. Nah ini kemungkinan nggak tahu awalnya ini, nggak tahu salah pasang. Kalau dilihat kemarin agak salah pasang ini. Gitu. Salah pasang ini. Kayaknya bisa merusak komponen yang lainnya. Selanjutnya apa Pak Isep? Ya kalau yang kayak disk plat, kalau ini kan ini disk plat ya. Yang ini disk platnya, kampas kopling. Kalau ini platnya ada sebagian yang jelek. Kalau ini masih banyak di toko lah jualan. Cuman yang susah ini ya, ini sama ini sama ini gitu. Nah, apakah kita mau ganti segelondong cari copotan ya atau kita beli spare part keluar gitu, keluar ke eBay atau dan sebagainya macamnya ya. Kita kan nunggu keputusan dari owner atau bos kita. Siap. Ya gitu aja mungkin. Siap. Makasih Pak Isep. Sama-sama. Guys, balik lagi di channel Auto Cibubur Auto Care Solution. Masih di project CJ6. Nah, ini mobil kemarin mesinnya udah beres kita kerjain. Pas mau test drive sama customer, ternyata transmisinya juga kena, guys. Nah, sekarang kita lagi turun matic, transmisinya kita turunin. Banyak komponen yang retak. Ya, Pak Isep, gimana? Coba sini. Keteledoran nih bro. Nih Pasang washer yang pecah. ini washer nih namanya. Itu kan yang washernya yang Mana? Tapi ini kan pecah nih. Nah ini mestinya pasang di bawah sini. Ini pasangnya di atas sini nih. Jadi nggak sesuai. Jadi salah tempat penempatan ya. Jadinya pecah nih guys. Namanya juga pada retak. Nah ini juga retak nih. Ya. Nah, ini kita ganti yang baru nih yang. Ya. Nah, itu terus ini yang gantinya nih. Ini gantinya nih. Masih bagus. Nggak ada retakan. Soalnya ini presisi tinggi ya, Bro. Iya, betul, Bos. 0,0 soalnya. 0,0. Jadinya benar-benar nggak boleh ada celah sedikit pun. Iya. Biar metiknya berjalan dengan baik. Betul. Nah, soalnya perlu pressure, Bos. Pressure kan tekanannya tinggi. Iya, pressure tinggi. ini juga pecah guys, jadi kita ganti. Kemarin kita udah dapet juga. Ini part-part yang paling susah buat ditemuin di Cherokee. Caranya ya cari copotan. Kalau nggak ada copotan ya beli segelondong cuy. Nah tapi alhamdulillah kita dapat kemarin copotan-copotan dari rekanan partner Jeep kita. Sekarang kita lagi mau proses pemasangan, jadi stay tune aja hanya di channel Auto Cibubur.
Oke, assalamualaikum bosku. Balik lagi di channel Auto Care Solution. Kemarin kita udah beres ngerakit transmisi matic buat CJ6 nih. CJ6 pakai mesinnya Cherokee. Nah, di transmisinya ada kendala juga nih. Nah, lagi masalah apa nih bro? Kita lihat. Bagus panas karena pasang pada berantakan nggak sesuai Body valve nih namanya. nggak sesuai instruksi standarnya, makanya kita set ulang nih supaya sesuai kayak standarisasinya. Coba liatin Pak. Ya model macam bola cat juga kan harus sesuai diameternya ya, nggak boleh sembarang. Ini kan ini 5,5, ada yang lebih gede juga ini seperti itu ya. 6,5, jadi harus penempatannya pas, Nih, nggak boleh tertukar. Oh Bro, ini kan 6,5 ya bos. Jadi sebelumnya banyak yang tertukar tempat-tempatnya salah ya. Sama juga penempatannya salah. Oh, nah untuk standarisasinya dari sini ya Pak. Ya standarisasinya kan kita ada ini datanya ya, Datanya nih, diameternya. untuk yang A kan ini B ya, Penempatannya di mana? ya ini penempatan B misalnya di sini, penempatan yang C di sini ya, penempatan B di sini, penempatan yang A juga mesti di sini. A itu di sini A ukurannya 250 atau 6,35, mm. yang B 5,54, yang C itu 7,14. Oke. Itu harus betul-betul sesuai, makanya perlu pemikiran yang teliti itu bos. Oke deh guys. Jadi di sini kita mau ngerakit. Nah, ikutin terus aja ya, sampai mobil ini bisa jalan-jalan lagi. Assalamualaikum. Oke, balik lagi di channel Auto Cibubur Auto Care Solution. Akhirnya mobil CJ ini dari mulai bangke udah bisa nyala lagi nih. Kita udah ngurusin permesinan, transmisinya udah kita full refreshment. Sekarang tarik kaki juga udah pada kita ganti baru semua. Sekarang the moment of truth, kita mau test drive bersama ownernya. Selamat pagi Pak Jenderal. Morning. Nah, ini om kita nih, om tugas. Sekarang kita mau test drive, nanti kita bakal tahu testimoninya dari Om juga. Terima kasih Om, Kita kasih PR adik saya yang tadi ini. Jadi mobil saya yang tidak amburadul di bengkel yang gak jelas, Iya, disusun lagi ya, memang butuh waktu ya. butuh waktu, perlu ketelitian dan berburu Hunting partnya tuh yang paling Partnya susah. yang susah. Partnya susah ini. dan kesabaran, dan Firsa ini tahan saya maki-maki itu. Harus tahan banting kalau ngadepin mobil Om tugas. Tapi alhamdulillah Iya, mobil udah udah beres semua. Sekarang kita mau coba nih. Iya, Ini penyempurnaan. udah oke. Udah oke. Kita mau tes drive dulu. Test drive. Ayo Oke. coba nyalain Om. Gas. Ih, halus banget tuh. Mesin udah halus, transmisi udah oke, kaki udah oke. Sekarang it's time to test drive. Ke kebun dulu, nanti balik lagi sini. Oke, Hati-hati, Om. thank you. Siap ya? Siap Om. Tes. Oke, jadi bosku-bosku sekalian yang pengen ngurusin mobil Jeep atau mobil apapun bisa langsung datang ke Auto Cibubur. Tapi ya karena spare partnya juga susah, jadi kalian juga butuh kesabaran. Tapi insya Allah hasil dari pengerjaan kita pasti top ya. Jadi buat teman-teman yang punya kendala yang sama bisa langsung hubungin Auto Cibubur, Auto Care Solution. Assalamualaikum.
Bowen. Oke, alhamdulillah pagi ini kita udah di test drive sama Om Tugas. Gimana Om? Setelah mencoba mobilnya setelah Iya, lama, mesin sama transmisinya oke. udah enak ya? Remnya oke, mesinnya oke. Tinggal isi freonnya nanti. Tinggal isi freon. Oke. Sama rapid yang masih kotor-kotor gitu. Tapi jalanin oke. Alhamdulillah. Om kasih ini dong, kasih kesan dan pesannya Om buat Auto Cibubur biar kita bisa lebih baik lagi. Ya, untuk Cibubur harus selalu berbenah, khususnya masalah target lah. Iya, target Itu waktu. yang ini. Kalau hasilnya itu oke, cuman kadang orang memerlukan ketepatan waktu. Ya harus kita maklum ini memang mobil itu lama nggak jalan, kemudian beberapa dapat bengkel yang bukan memperbaiki, dia mungkin di secara suci ini diakali sana ini malah justru malah hancur. Nah, terus kesulitan dari mobil ini adalah ini mobil CJ tapi pakai mesin, transmisi dan kaki-kakinya Cherokee. Jadi nggak plug and play. Jadi kita banyak part-part yang harus dimodifikasi agar bisa dipakai. Makanya butuh waktu. Tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Terima kasih Om Tugas atas kesabarannya. Oke. Ayo bro. Semoga Itu lucu cantik. si Om Tugas nih. Ini di bawah sana bedraknya dulu ya. Aslinya jadi nyalain. Oke. Siap. Thank you. Bye ya. Thank you. Bye bye.